kita bersama dengan Mbak Uca. Kok Mbak Uca? Nama panjangnya siapa? Uca nih. Ya, Narina Oktaviani Putri. Tuh, itu jauh banget. Tapi panggilnya Uca. Iya. Dari mana Mbak? Saya dari Solo, dari Kecamatan Serengan. Serengan. Terus apa batik? Saya tenun lurik. Tenun lurik. Nah, pertanyaan pertama itu lurik itu yang kayak apa sih? Kayak ini. Oh, kayak gini itu lurik namanya. Ya. Ini udah jadinya itu ini sebenarnya motif pakem, cuma kita sudah warnaan lagi, terus kita juga membuat motif baru. Jadi ini punya Mbak? Iya. Oh, ini ternyata dengan Mbak Uca. Ini. Oh, jadi tas. Ya. Ini topi. Terus tempat Banyak banget, Mbak. ada payung juga, ada tas, terus payung, sandal, kipas, baju juga ada, kain kayak gini, baju kayak gini, terus masker juga ada, macam-macam. Jadi kita menerapkannya itu zero waste. Jadi sisa kain yang sedikit masih tetap bisa diproduksi. Jadi ya, jadi tidak ada yang terbuang ya. Iya. Kalau masker itu dihargai berapa? Kalau masker kita di harga 10.000. 10.000 rata-rata ya. Nah, maskernya itu enggak dimodifikasi lain itu enggak? Untuk sementara kita cuma ada model, jadi yang biasa sama yang dilukis. Soalnya yang dilukis itu sudah sold out lebih dahulu. Karena diikat sama yang susah di Jakarta. Kalau ada yang minta dikasih body itu boleh sah. Jadi berapa ini? Kalau yang dilukis itu nanti sekitar 15, kalau body kurang lebih hampir sama. Oh, besar. Besar ya? Sekitar ya. Ini di Lawean, di sana. Serengan. Oh, Serengan. Nah, di tempatnya Mbak itu berapa orang di karyawan Mbak? Cuma 5. Oh, Iya. produksinya per hari bisa mencapai rata-rata berapa? Sebenarnya tergantung per bulannya sih. Kalau pas 1 bulan itu pameran kita bisa mencapai lebih dari 10. Apa hanya pameran dan permintaan? Iya. Biasanya permintaannya dari mana saja Mbak? Minta atasip di Jogja itu ada 3, Jogja 3, Salatiga 1, Solo di rumah. Terus ini proses Jakarta tuh 2. Jakarta ini nanti di Sarinah sama di Alun-Alun Indonesia. Kalau Jogja itu 3 itu ada di Adikusumo, Jogsabasaraya sama Komang Pakati. Kalau Salatiga itu kita ada di Rest-Area. Rest-Area yang Solo Sragen? Yang Solo Salatiga. Solo Salatiga. Rest-Area Mademana punyanya Astra. Mbak, ini mengelola ini siapa yang jadi di sini? Saya. Dengan musimnya berapa? Berdua 4. Sudah kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Iya, tapi untuk mempelajarinya belakangan sendiri. Dari 2012 kita cek dulu ini tuh sebenarnya bisa kita untuk dilanjut seperti apa, untuk menerapkan sendiri apakah bisa itu kurang lebih 2 tahun. Terus di 2014 kita mulai membuat usaha sampai sekarang. Ini usaha turun-temurun? Enggak. Jaringan diri? Iya, karena itu lebih ke batik. Koleksi kain tenun yang ada di Indonesia. Gimana awalnya bisa jenengan terjun ke Islam? Dulu kuliahnya apa? Isi. Oh, ya wes, masuk wes, apa aja? Isi apa? Saya punya DKV. Saya komunikasi visual. Saya itu teman aja ini biasanya kan seni rupa ya. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya tuh bisa di kafe bisa ini? Karena keseringan untuk traveling sih sebenarnya. Oh, tulen. Iya. Nah, kan lucu kan? Traveling terus akhirnya setiap daerah itu sebenarnya punya wastra Nusantara yang khas. Makanya dari situ dikoleksi terus ada nih satu kain ini yang sebenarnya bisa nih diolah menjadi nilai yang tinggi. Terus tapi sampai saat ini masih ada orang minim untuk menanamnya gitu kan. Lalu di
Oh. Main itu kalau bahasa kalau di desa itu dia lebih ke arah gendong kayu. Tidak itu gunanya. Iya. Saya. Mas tahu mas ditonton kayak gunaku mas. Beresku. Kan itu beresnya merah kok hijau. Bisa lampu ini. Dipencet aja. Pencet ya. Yes. Oke. Nah, ini ternyata hanya untuk gendong tembok, terus udah begitu digagas gitu ya. Iya. Kemudian menjadi nilai seni yang tinggi. Jenengan mempoles itu bagaimana? Nah, sebenarnya sih untuk mempoles kan ya kita pakai sendiri. Jadi apa yang saya jual ya saya pakai juga, jadi menjadi self branding. Orang tahu saya apa jual ya saya pakai gitu. Terus Jadi jadi model berjalan gitu. iya. Ya juga enggak dong menggunakan produknya sendiri. Terus dulu ngawalinya tadi belum cerita kan? Dulu gimana ceritanya? Dulu survei dulu. Survei. Iya, 2 tahun itu kita mempelajari lagi. Sebenarnya kayak ini tuh masih bisa dibikin motifnya yang lebih baru apa enggak, terus warna itu masih bisa dikasih warna yang lain apa enggak, dan apakah masyarakat luar itu mau menerimanya gitu. Terus akhirnya jadinya bisa. Apa hambatan pertama ketika Anda mulai usaha? Jelas anak muda belum mau menerima. Anda juga anak muda. Terus gimana membalik fase seandainya jenengan jadi customer itu? Gimana? Kenapa tidak mau menerimanya gimana? Karena masih menganggap bahwasanya itu menggunakan kain etnik itu masih dianggap kuno, karena lebih ke arah casual sih ya. Jadi mereka menggunakan kaos terus celana jeans itu untuk daily aktivitas gitu. Sedangkan sebenarnya mereka itu buat main it's okay gitu. 24 tahun. Iya. Lulusnya tahun berapa? 12. Oh. Dia belum ya? Udah. Ya. Lambat. Oke. Terus awal Mbak, modalnya dari mana? Modal dulu semakin sih 2 tahun itu sebenarnya aku juga. Kan jenengan masih kuliah. Iya, emang saya udah punya usaha dulu sebelumnya, kayak online shop. Oh, nabungnya dari situ. Iya. Support dari orang tua. Iya. Oh, support juga. Gimana jenengan kemudian membagi waktu sing tadi tak katakan. Nah, saya takut masih kuliah itu untuk masih mahasiswa. Terus Anda kehilangan masa-masa muda dolan koncone itu sementara jenengan udah punya usaha. Ya main sambil pameran. Ya main ya Maksudnya? kan. Ya, maksudnya jenengan gimana kehilangan masa mudanya bersama teman-teman gitu? Enggak. Karena dari aktivitas juga ngopi juga produktif juga kita tetap masih orang harus berpikir terus, karena perkembangan zaman itu harus meminta kita untuk diri untuk terus menerus. Jadi kita sambil nongkrong kita harus produktif. Jadi nggak cuma sekedar nongkrong, kita nongkrong hari-hari nggak, tapi kita nongkrong produktif. Iya. Ya entah kita untuk produk atau kita mendesain untuk desain yang selanjutnya, atau untuk orang ada yang mau request ke kita motif kayak gini atau meminta model requestan tas ataupun topis seperti ini, ya kita terima. Jadi cah nom sih koyo iki ayu pinter sih. Orang jadi cah nom sih bulan-bulan itu mendem. Nek misalnya, nah sekarang saya tanya kendalanya gimana kalau ada anak muda yang kayak gitu gimana? Sebenarnya untuk dari aktivitas ngopi itu sudah ada dari aktivitas seseorang sih sebenarnya. Cuma balik lagi ketika seseorang itu bisa produktif atau tidak. Oke. Salut nih. Kalau seandainya Indonesia ada orang kayak gini 10 itu aja sih. Sepakat ya? Boleh. Nah, Solo sendiri masih minim untuk orang-orang mau kreatif sih sebenarnya. Dan di Solo sendiri untuk anak-anak muda yang mau benar-benar menekunin yang lebih ke arah etnik itu masih minim. Jadi mungkin dari awal sampai sekarang itu yang selalu kontroversi di otak jenengan itu antara etnik, anak muda itu bagaimana mengkombinasikan sehingga itu menjadi tren gitu ya. Iya. Nah usahanya gimana? Ya saya
Oh, itu sambil tadi ya. kita promosikan juga. Karena nggak mungkin teman-teman yang kuliah atau teman main itu, weh, endorse siapa? Di endorse terus coba pakai produkku gitu. Kalau kita sebenarnya jatuhnya ke collab sih. Oh, boleh. Iya, collab. Jadi kita collab nih dengan satu usaha yang lain nih. Jadi kita mau take foto dengan satu model. Nah, wardrobe dari saya, mungkin kita collab di propertinya gitu. Nanti udah ada fotografer beberapa orang yang mau ikut foto kayak gitu. Jadi tetap kita harus tetap berpikir untuk bikin stylistan yang ayo dipakai buat main pun juga is okay. Cerdas banget. Kalau ini lo tulang nih masih, ya lo. Karena itu iya. Berarti pasti dekat ya. Gimana cerita? Oke, nah Mbak, berarti kalau misalnya ada yang pengen foto sesi, jenengan dipinjemi wardrobe-nya itu boleh? Boleh. Dikembalikan lagi? Iya. Kembalikan udah mulai bersih atau? Kayaknya udah bersih. Tapi kadang-kadang juga orang-orang itu menginginkan kita juga di situ untuk membantu stylisannya. Karena mereka kadang-kadang bingung untuk menstyliskan. Desainnya Mbak kayak gini-gini dari mana Mbak? Ya, bikin aja sendiri. Bukan maksudnya ide sendiri, mendapatkan idenya itu gimana? Sambil jalan aja. Karena kan anak muda lebih senang dengan warna-warni dan kita menggunakan konsep color sih sebenarnya. Kayak gini kan dia melangi. Ini terus kalau ini kan satu motif dimelangi. Tapi ini kan melangi lalu kita dibikin di beberapa kain hijau, biru, kuning, merah. Kalau misalnya mau bikin produk berdasarkan request atau berdasarkan jenengan bikin beberapa gitu? Saya bikin sendiri. Oh bikin? Saya 1 bulan atau 2 bulan sekali itu upgrade motif. Tapi kalau misalnya request minimal berapa? Minimal 300 meter. Kalau misalnya topi ini? Kalau topi bisa 50, bisa 25, bisa. Tapi karena pembikinan kainnya ini harus memang penanamnya kan harus lama. Yang nanam siapa? Kita ada saudara untuk penanaman. Jadi kita sudah pemberdayaan untuk penanaman karena tenunannya ini sendiri kan masih murah. Nah, dinaikin harga jualnya itu. Mbak, jenengan kan masih muda, tapi pikirannya jenengan sudah bisa istilahnya mengkolaborasikan berbagai macam. Apa sih yang ada dalam benak ini? Bagus, goblok. Ya, apa yang ada di sini mari kita kembangin aja sih sebenarnya. Karena kain-kain yang ada di Indonesia itu sebenarnya bagus, tinggal kitanya aja bisa mengolah menjadi yang barang nilai tinggi atau enggak sih sebenarnya. Sendirinya generasi Z itu kayak gitu. Pengen ribet, pengen susah, pokoknya simpel, jadi pakai jadi duit. Ini itu yang terakhir itu ya. Oke, jadi kan kalau sekarang misalnya kuliah itu masih minta orang tua nggak? Udah jalan. Dolan, makan sama temen masih minta nggak? Ya udah jatahnya ini aja. Paling sisa berapa itu ya udah ditabung nanti awalnya buat bikin kain lagi sama nanti buat bayar pekerjanya penjahitnya itu sama yang bikin kartonnya itu. Omset sebulan rata-rata berapa? Kalau pas beneran bisa sampai 50 juta sampai 70 juta. Itu dong bener. Tapi kalau pas pandemi cuma paling berapa 5 juta sampai 10 juta. Bener-bener persekiannya. Tapi masih bisa untuk bayari. Iya. Jadi jenengan kalau sih bisa dapat berapa rata-rata aja. Pandemi pas pandemi. Selama 1 tahun ini Mbak, kan pandemi, apa yang bisa Anda kerjakan? Sebenarnya masih lama, cuman nggak ada pameran. Oh, gitu. Karena mitra kita masih berjalan. Mungkin karena masih ketolong mitra, cuman untuk mitranya itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi range pemasukan itu nggak sesuai ekspektasi.
manajemen jenengan dibantu atau sendiri juga? Ada orang tua yang membantu untuk manajemen. Mbak, jenengan seperti ini motivasinya apa? Ya, ini mengangkat wastra yang ada di Solo itu sebenarnya. Kalau untuk visi, Main pakai teman Indonesia, nama enggak juga sih sebenarnya, dan cinta lokal juga sih sebenarnya. kalau misalnya pas pameran biasanya ada peningkatan omset itu juga. Pernah internet Mbak sama medsos apa untuk jenengan? Misalnya ini. Apa yang mungkin belum ya, karena kayak ini masih belum, karena begitu mengerti gitu loh. Jadi tahun 60 itu yang kain yang dipakai ke baju bukan yang ini. Jadi seperti itu. Anda tidak memanfaatkan medsos gitu? Kalau memanfaatkan medsos masih, cuman untuk daya tarik orang itu masih belum mengarah ke situ. Karena namanya ya kain tuh batik gitu loh. Temen-temen itu masih belum tahu loh sebenarnya di Jawa Tengah itu sebenarnya udah ada produksi tenun gitu. Tapi mereka tuh masih kayak tanam cuma jualan gitu. Sedangkan jual sendiri itu sebenarnya ada tenun yang khas dan itu. Jadi kalau begitu pemasaran yang paling efektif lewat apa jenengan? Kita lewat yaitu mitra, homestore sama pameran. Karena kalau kita pameran itu bekerja samanya dengan komunitas cinta berkarya Indonesia, mitra seni Indonesia, seperti itu. Yang paling diminati atau yang paling bestseller apa Mbak Profil? Bag, sandal, Tapi oh ini, ya, tapi ini yang model shopping bag jadi yang besar. Jadi kan kalau di Jakarta itu sudah menerapkan zero waste dan nggak boleh bawa plastik jadi pakai. Jadi kebijakan itu membawa keuntungan untuk jenengan. Kalau kayak gini punya berapa? Yang ini 55, tapi kalau yang model ada yang baru lagi itu yang model bisa ditekuk itu tuh 65. Jadi terlalu seperti itu karena lebih besar sama bisa ada kantongnya lagi. Kalau biasanya yang disenangi anak muda ini dipakai apa? Udah banyak topi. Oh, topi ini. Iya, tempat tisu banyak karena kan buat ini buat apa namanya kebutuhan tisu reus tas ini sama baju. Kalau ini punya ini. Iya. Ini sulit yang ini. Enggak. Kita sandal sebenarnya dari 5. Enggak, itu dia. Saya ya pakai. Gimana sandal? Ada 5 model. Oh, 5 model. Ini salah satunya. Ini yang kalau selop itu kan bisa unisex, jadi bisa pakai cowok, bisa cewek, bisa. Itu ini kok enggak? Wah. Oke. Saya benar-benar mendapat wawasan baru dari seorang anak muda yang masih kuliah belum selesai tapi sudah punya omset luar biasa, dan kayaknya ini yang kita wawancarai yang belum begitu menggunakan internet dan medsos ya, yang lainnya. Tapi masukkan juga ke medsos. Instagram ada, Shopee ada, Tokopedia ada, cuman lagi ke marketplace. Shopee aja udah administrasinya semakin tinggi, jadi saya akan dulu untuk Shopee nanti. Kalau marketplace nanti mungkin sekarang Ya. setiap pembelian, jadi ada orang offer itu nanti kita kena kayak semacam PPN gitu. Oke, kalau star seller itu sekitar kenaknya itu sekitar 5%, kalau star seller sekitar 7%. Jadi kan mengajukan lagi penambahannya. Sedangkan kalau kita jual itu sudah di-PPN dengan harganya paling murah. Wah, susah juga, berarti harus naikin harga. Iya, masuk ke marketplace. Mbak, jenengan punya pesan apa sama anak-anak muda Solo khususnya dan Indonesia pada umumnya? Aku orang anda ini poin jenengan orang, tetapi biar penggunaan waktunya itu Bukan hanya sekedar nongkrong, tapi kita juga bisa produktif di tempat nongkrong itu, melihat kiri dan kanan. Mari kita untuk merangkul yang ada di sekitar, dan mari kita terapkan zero waste untuk mengurangi sampah di bumi. biasa loh, harapannya apa? Dari zero waste kita bisa mengolah sebenarnya dari sampah yang ada di bumi ini sebenarnya bisa diolah lagi, tinggal kita mau kreatif atau inovatif atau enggak sebenarnya. Closing satu kata luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi inspirator yang baik, ya, setuju ya. Oke, dan
mungkin dari pembicaraan ini bukan hanya dari Mbak Ocha aja, tetapi bisa Anda kembangkan menjadi lebih dari, nggak apa-apa tuh Mbak Nyanyi yang lebih just stop. Oke, jangan hanya kayak dia dan kayak saya, tapi lebih dari itu, dan mudah-mudahan menjadi lebih baik dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.